teman-teman ya, Bu? Iya. Nanti jam 10 pas baru kita mulai. Mana tahu temannya itu kan pakai paket data. Iya, Dia jadinya. kapan bisa aja beliau. Ada yang diajar Pak Heru? Kelas D, Bu. Saya, Bu. Iya, saya. Iya, nanti apa aja ya, keluar aja ya. Kalau udah ini, kalau udah jam 10.30, ikuti aja pelajaran sama Pak Heru ya, Nak ya. Baik, Bu. Terus untuk tugas IPA-nya nanti tetap kita kerjain kan, Bu? Gimana, sayang? Untuk Ibu kan tadi udah ngirim tugas yang Ya. di dalam dokumen itu, yang tugas kelompok. Nggak usah dulu, kalau yang di ini, kalau yang di kelas umum nggak usah kerjain dulu. Enggak, yang di GCR, yang di kelompok-kelompok Yang di itu, Bu. GCR nanti kita kerjakan sama-sama. Oh iya. Baik, Bu. Makasih. Jadi nggak sendirian ngerjainnya, sama-sama kok, bersama-sama. Iya, Bu. Ini juga suaranya kecil banget ya, Nak ya. Dinda, suaranya kok kecil ya? Atau di laptop Ibu kah yang memang kecil, atau terlalu jauh dengan gadgetnya? Enggak, Bu. Saya pakai earphone. Kecil ya, Bu? Sepertinya Ibu harus pakai ini juga ya. Agak ribet Ibu ngerasanya. Kalau suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas ya. Ibu izin recording ya. Ya, tadi Ibu udah hubungin Pak Heru, cuman dari Pak Herunya mungkin mau mengumpulkan kalian dulu, mau mengarahkan kalian dulu, jadi kayaknya nggak bisa gitu ngizinin kalian ya di kelas Ibu. Nah, nanti juga pertemuannya itu mungkin di luar jam belajar nanti, kemungkinan besarnya. Saya juga sudah izin ke Pak Heru, Bu, selaku ketua kelas. Jadi tadi saya udah izin sama Pak Herunya dulu. Jangan, nggak usah izin sama Pak Heru. Soalnya Ibu udah izin juga kan sama Pak Herunya. Rupanya Pak Herunya bilang, no, ya udah ikutin aja Pak Herunya. Iya. Keluar aja nanti terus gabung sama Pak Heru. Bilang, Pak, tidak jadi, saya tidak jadi izin. Saya langsung bergabung dengan pembelajaran Bapak. Tadi saya udah bicara sama Bu Dila, saya langsung bergabung di pembelajaran Bapak. Bilang aja kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke. Coba deh Ibu coba ini ya. Tapi kalau Ibu pakai ini, jadinya malahan takutnya suaranya Ibu nggak kedengeran. Susah lagi ya. Ini dari bawah. Aduh. Kedengeran nggak suara Ibu? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Jelas ya? Jelas. Oh ya. Ya,
berarti ya nggak masalah ya kalau pakai headset berarti. Ada yang coba buka LKPD kemarin? Tadi lah, Sudah tadi Bu. ada. Bisa ditulis? Bisa. Bisa ya, berarti udah ada ini, udah ada apa namanya itu? Udah ada Microsoft. udah ada Google Doc-nya, jadi bisa edit ya. Di sini kita belajar mengerjakan tugas bersama-sama. Ibu maaf, Ya. Davina katanya join tapi belum diizinin, Bu. Coba keluar lagi kemudian bergabung kembali. Oke. Ibu nanti mungkin agak susah juga ini apa namanya itu keluar lagi terus bergabung. Zahra udah nih, Zahra. Dinda Kaila Fidila Cahya Siti Fauzia Efili Meita. Ya. Diva udah masuk. Oke, karena udah jam 10 kita mulai aja ya. Dah. Yang lainnya belum bergabung. Bisa diajak nggak anak-anak? Minta tolong Ibu umumkan di kelas dong supaya bergabung. Masih 19 orang ya yang bergabung. Sementara kita jumlahnya 34 ya. 34 yang bergabung di GCR. Assalamualaikum Bu Fadilah. Waalaikumsalam Rina. Selamat bergabung Rina. Kita mulai ya, daripada nanti habis waktunya, nanti kita sampai jam 11.20. Jadi kamu ingetin aja Bu, waktu kita udah habis Bu. Boleh ya? Dah, kita mulai anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung. Pagi Bu. Selamat bergabung di kelas IPA ya.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang sudah vaksin? Kemarin baru suntik vaksin ya? Iya, Bu. Ada yang merasakan efek dari suntik vaksin hari ini? Pegel, Bu. Pegel ya, pegel aja kan? Meriang enggak kan? Ya, enggak. Enggak. Alhamdulillah berarti ya masih sehat walafiat, masih bisa bergabung dengan tubuh kita. Terima kasih banyak anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Nah, yang baru hadir 30 tadi ada 30 ya, kemungkinan ada yang keluar. Nah, silakan kepada Estu, boleh Mama, ya Pranda, kepada Estu agar memimpin doa kita pagi ini. Silakan, Nak. Estu ada, udah bergabung? Iya Bu, ada. Iya, siap. Silakan Estu. Ya, sebelum pelajarannya kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Estu sudah mengawali hari ini, pagi ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pelajaran yang hari ini Bu berikan dapat kalian tangkap dan kalian dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang hadir masih 31 orang. Adakah kendala? Sudah hampir semuanya masuk. Tapi ada yang belum masuk juga ya. Sebentar dulu. Iya, siap. Nanti kita tanyakan kepada teman-teman kita ya kenapa tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita lanjut aja ya ke materi kita pada hari ini. Kita masih bersyukur, masih bisa berkumpul di GCR pada pagi hari ini, walaupun masih banyak ini yang usulan masuk ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang tulang. Jadi kita materi tentang tulang, skeletal system. Sekarang kita masuk ke muscular system. Muscular system. Muscle atau otot. Jadi dalam gerakan itu tidak hanya tulang yang terlibat, tapi juga ada otot. Kita akan tahu apa gerakan dalam tubuh kita, di tubuh kita ini hanya apakah bergerak itu hanya berpindah saja atau hanya ada di tempat tapi ada acuannya. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini kita bakalan tahu mekanisme gerak dari tubuh kita, kemudian mengaitkannya dengan otot-otot yang terlibat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kalian boleh melihat link YouTube, ya, video YouTube yang sudah Ibu berikan, dan silahkan ditonton kalau misalnya nanti kan Ibu share di sini, kita tonton sama-sama, tapi bagi yang tidak bisa menonton ataupun nanti ada gangguan, kalian bisa langsung klik link YouTube-nya ya, kemudian kalian berikan pertanyaan dan jawaban bagi pertanyaan yang masuk. Jadi boleh bertanya dan menjawab pertanyaan teman. Oke, boleh Ibu share screen ya, biar kita bisa lihat videonya sama-sama. Ada yang bisa buka linknya? Linknya ada di Google Meet. Ada yang bisa buka linknya?
Anak-anak? Anak-anak? Ada yang bisa buka link YouTube-nya? Sudah ada di Google Classroom kita? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Iya, silakan ya. Kasih waktu 3 menit. Karena ini nggak bisa kita tampilkan, ya sudah kita tonton saja masing-masing. Beri waktu 3 menit saja. Dibuka linknya ya, Bu? Iya, dibuka linknya, dibaca link YouTube-nya. Linknya yang di GCR ya, Bu? Iya, linknya yang di GCR. Ada yang silahkan lihat video berikut ini. Bu, mau tanya. Itu Ya. linknya yang tugasnya atau yang tentang atau penjelasannya ya, Bu? Nih, link udah bisa lihat ini, Ibu, layar Ibu kan? Lihat, Sudah. Bu. Nah, coba lihat nih. Silahkan dilihat video berikut ini dan berikan pertanyaan. Dan kalian juga bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian. Kaitkan dengan materi kita otot hari ini ya. Iya, Bu. Iya. Sudah ya? Sudah? Sudah belum? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah melihat video tadi, yang ingin Ibu tanyakan adalah apa sih yang terjadi pada Fauzan? Mengalami kelainan otot. Ya, kelainan Mengalami Fauzan mengalami kelainan otot ya. Iya. Kenapa Fauzan itu dibawa ibunya tuh dibopong ibunya dari rumah? Padahal dia udah kelas berapa itu? SMP. SMP. Kelas 6. Iya. Dia ke sekolah mau ngapain? Mau Mengulangan melaksanakan dulu. Ujian, melakukan ujian. Ujian tryout. Dia udah besar tapi digendong oleh ibunya. Kenapa? karena dia menderita penyakit Karena penderita kelainan otot. Menderita kelainan otot. Kenapa rupanya ototnya? Memangnya apa fungsi otot bagi tubuh kita sehingga dia harus dibopong oleh ibunya ke sekolah? Coba dikaitkan dengan fungsi otot. Kenapa sih si Fauzan harus digendong ibunya ke sekolah? Memangnya apa kaitannya? Apa fungsi otot itu sehingga si Fauzan nggak bisa jalan sendiri ke sekolah buat ikut tryout gitu ya? kelainan yang dialami sama Fauzan ini menyebabkan kelemahan otot terutama di bagian kaki, Bu. Dan tentunya di bagian lainnya juga. Iya, pelemahan otot karena apa? Kekurangan protein ya, sintesis protein yang untuk membantu otot itu, menyokong otot atau membangun otot itu berkurang. Tidak tersintesis atau terbentuk gitu.
otot itu tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, lemah otot itu. Fungsi dari otot tadi menggerakkan tulang. Tulang itu alat gerak aktif atau pasif? Aktif. Tulang. Kemarin pertemuan kemarin Otot aktif ya, Bu? pas Aktif. otot itu menggerakkan secara aktif. Nah, karena Fauzan tidak bisa mengalami kelainan pada ototnya, maka Fauzan dibantu oleh ibunya datang ke sekolah untuk terapi otot. Nah, anak-anak, dari sini saja kita sudah bersyukur ya, otot kita masih aman, masih sehat, masih kuat, kita tuh patut bersyukur. Yang nggak perlu dibantu oleh ibu, nggak perlu dibantu oleh orang, kita bisa berjalan, bergerak. Nah, ada beberapa orang dari orang di dunia ini yang mungkin punya penyakit yang bersifat degeneratif seperti ini ya, seperti si Fauzan ini, mereka nggak bisa mandiri melakukan aktivitas sendiri. Nah, anak-anak untuk mengetahui nih, apakah hanya otot lurik yang bisa bergerak dalam tubuh kita, kita akan mengerjakan LKPD secara bersama-sama di GCE berikut ini. Coba perhatikan ya anak-anak ya. Sudah ibu bagi ya per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian kerjakan dan ibu akan memantau pekerjaan kalian di kelompok kalian masing-masing, dan apabila ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan bertanya jawab di kolom komen berdasarkan kelompok kalian. Ya? Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, siap. Anak-anak, bagi yang ingin ini ya, kalau misalnya kalian ingin menghemat kuota kalian, silahkan keluar, kemudian kerjakan LKPD bersama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti kita akan berkumpul kembali, jadi mengerjakan LKPD-nya mungkin hanya 20 menit saja ya, kemarin 15 menit kayaknya kurang ya waktunya. Nah, sekarang hanya 20 menit saja, silahkan nanti 10.36 sebentar, 20 menit ya, benar, 10.36 kita berkumpul lagi di sini dan kita diskusikan hasil LKPD kalian dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang muncul tadi di LKPD. Siap? Oke, Bu, baik, Bu. Sekarang coba akses kalian, kalau ada yang silahkan bertanya di sini. Bagi yang, sekali lagi Bu katakan, bagi yang mungkin tidak pakai wifi di rumahnya, boleh keluar dulu kemudian kerjakan LKPD secara bersama-sama. Oke anak-anak? Oke, Bu. Oke, silakan nanti kita 10.36 berkumpul kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kerjakan ya LKPD-nya. Siap.
anak-anak masih bisa diakses kan LKPD-nya langsung dikerjakan ya secara online seperti kemarin melalui Google Doc? Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Siap-siap, Ibu perhatikan, Ibu pantau ya. Iya Bu. Kelasnya cukup ditulis kelas 8 aja ya anak-anak ya. Udah ada yang lihat ya kelompok 1 nih udah kerja nih, siap aja.
Iya, sudah ada yang ngerjain ya, tapi sepertinya nggak semuanya ngerjain ini. Ayo dikerjakan keroyokan ya anak-anaknya. Oh iya, ini udah ada yang ngerjain. Oke, kelompok 4 sudah hampir selesai juga nih. Kelompok juga sedang bekerja ya. Masih banyak ini kelompok 2, ayo. Kelompok 3 nih. Iya. Ini nomor 678-nya. Cobain ya gerakannya. Iya Bu, lagi diskusi sama temen yang lain. Soalnya saya diskusinya cuma berdua Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada yang ini ya, ada yang keluar ya. Apa-apa. Yang penting bisa dulu. Pintar juga anak ibu. Diskusinya di, oh ya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Nomor 4 hampir selesai nih. Kelompok 4 hampir selesai.
yang kelompok 1 juga belum selesai ya. Coba lihat itu nomor 7. Nomor 8. Kelompok 2 semangat ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan ini. Kelompok 3 nomor 7 tuh. Belum ada yang ngisi tuh. Kelompok 3, ayo. Boleh diskusi dulu ya di ini, di kolom komentarnya. Kelompok 3, nomor 7 belum selesai ya. Oke, anak-anak, sepertinya udah kita ngaret 1 menit ya, 37 menit. Nggak apa-apa, siap nggak siap, boleh kita lanjut kembali di GCR. Mohon kepada yang lainnya yang masih, sebentar ya, biar Ibu WhatsApp aja dari HP. Yang lainnya silahkan bergabung kembali, kita diskusikan. Sudah ngaret 1 menit, ada 2 menit juga nih. Silakan bergabung kembali, teman-temannya boleh dipanggil. Ibu juga udah manggil di grup ya. Untuk yang mau izin, tadi Ibu sudah menghubungi guru yang bersangkutan ya, Pak Heru. Pak Heru bilang nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi silahkan masih tetap di kelas ini, karena Ibu udah hubungin gurunya bilang nggak apa-apa, Bu Dila, nanti jam 11.25 aja nanti pelajaran selanjutnya. Jadi nggak apa-apa Bu, nggak usah keluar. Nggak apa-apa Dinda, nggak usah keluar ya. Ibu udah hubungin Pak Heru udah kasih izin tadi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Dinda. Oke, udah selesai semua ya. Ini masih 12 orang, ada 30 tadi yang bergabung. Wah, masih 12 orang. Tidak apa-apa, siap tidak siap bergabung kembali. Anak-anak, siap tidak siap, silahkan bergabung kembali. Jadinya Ibu lihat kalian kerjanya di HP ya, soalnya nggak bisa di laptopnya karena ada perekaman, jadinya berat banget. Oke. 12 orang, nggak usah nunggu semuanya ya.
supaya kita cepat. Kelompok 1 coba raise hand. Ada perwakilannya nggak? Kelompok 1 raise hand. Belum. Ada Bu, saya. Iya, masih banyak. Ada Nazwa, ada Rafa, Dinda, Ada Rafa, ada Dinda Gracia. Iya. Triatmaja, Nazwa, Rafa, Meta, kelompok 1 ya Meta ya? Ibu, ini aku Adin, tapi-nya pakai akun kakak aku. Oke, Adin. Oke, Adin. Pakai akun kakak ya? Iya. Silakan ya. Nah, kemarin juga sudah kita belajar cara men-share screen dari HP ataupun laptop kita ya. Silakan yang kelompok 1 kita bahas dulu ya. Per kelompoknya kita bikin perwakilan kelompok dulu ya. Siapa yang mau men-share screen dari kelompok 1 nih? Saya Bu. Ya, silakan. Boleh terus. Iya. Nggak apa-apa, biar aja dulu ya kelompok 1 ya, supaya Bu tahu yang mana-mana aja kelompok 1. Jadi pas nanti ini ya Meta, bukan Adin ya. Yang kelompok 1 tetap raise hand, nggak apa-apa, supaya Bu tahu ini masih kelompok 1 gitu. Silakan yang ingin share screen dari kelompok 1 mempresentasikan hasil penemuannya. Udah tampil atau belum? Sudah, Nas. Oke. Sedang berlangsung, Nazwa. Yang mau share hidupin kamera ya, supaya Bu bisa lihat kalian semuanya. Iya, Bu. Oke. Silakan yang mau membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kalian siapa ya? Boleh deh, siapa aja. Siapa nih? Dinda, boleh enggak? Oh, boleh. Dinda kelompok 1, Din. Ya, untuk nomor 1 sampai 5 itu dari gambar. Cukup kalian lihat gambar, kalian bisa menjawab ya. Nomor 1 sampai 5 kita mau lihat sih perbedaan dari strukturnya. Dibaca yang bagian ciri-cirinya atau langsung kemana ya Bu? Boleh dari ciri-ciri langsung. Bagaimana bentuk otot polos, lurik, dan jantung itu? Untuk bentuk otot polos itu memanjang, berbentuk memanjang dan ujungnya lancip. Kalau untuk yang bagian lurik memanjang, silindris, ujungnya tumpul. Dan itu lurik ya. Yang otot jantung memanjang, silindris, bercabang dan menyatu. Iya benar. Jadi kalau untuk strukturnya aja udah berbeda ya. Coba diperhatikan yang polos itu bentuknya panjang dan ujungnya lancip, ya kan? Kemudian lurik memanjang, silindris, ujungnya tumpul, tapi belum bercabang ya, tidak bercabang seperti jantung. Adakah yang menemukan pengamatan yang lain daripada teman-teman kita di kelompok 1? Nggak ada. Ya, kita lanjut dulu ya ke nomor 2. Berapa sih jumlah inti selnya? Adin boleh deh. Kan Adin. Adin. Yang kelompok 1 tetap raise hand ya, supaya Ibu tahu kelompok 1 dulu. Jumlah inti selnya 1, yang polos 1, yang lurik banyak, yang jantung 1. Jumlah inti selnya yang polos 1, yang lurik? Yang lurik banyak. Kemudian jantung juga 1. Iya. Pertanyaannya kok bisa ya beda ya? Ada yang 1, banyak 1. Lurik dulu deh. Lurik itu kaitkan ke fungsinya buat apa sih? Kalau lurik itu biasanya melekat di mana itu otot lurik? Lihat melekatnya di mana lurik? Pada rangka. Intinya lebih banyak.
Kaitkan dengan materi kita kelas 1 kemarin. Fungsi dari nukleus kaitkan dengan sintesis protein. Bisa nggak mengaitkan dengan sintesis protein? Masih ingat ya nukleus itu apa fungsinya? Inti sel. Ya, inti sel itu mengatur segala aktivitas sel ya, termasuk sintesis protein. Karena kan lurik itu kan digunakan dalam pergerakan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang polos, kita lihat dulu letaknya tadi, letaknya ada di dinding jerohan. Di mana itu dinding jerohan? Dinding jerohan. Ada yang bisa menjawab? Ini Rina, di mana itu dinding jerohan Rina? Kelompok 2 deh, kelompok 2. Turunkan dulu kelompok 1 tangannya. Yang kelompok 2, coba dulu. Di mana itu dinding jerohan itu? Atau jawaban kalian berbeda dengan kelompok 1 ini? Apa yang kalian tuliskan di kelompok kalian? Iya, Bu. Yang mana? Yang letaknya nomor 6. Letaknya di mana sih otot polos itu? Otot polos, lurik, dan jantung. Beda nggak sama? Ya. Beda nggak sama hasil dari kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 yang mana ya? Silakan Resen. Apa? Ya Rina, beda nggak Rina? Yang nomor berapa, Bu? Nomor 6 tentang letaknya tadi. Nih, coba lihat di screen-nya. Nomor 6 itu bagaimana? Letaknya di mana? Letaknya itu terdapat di dinding jerohan. Iya, di dinding jerohan. Di kelompok Rina sama mendapatkannya di dinding jerohan. Iya, Bu. Nah, pertanyaan Ibu, apa itu dinding jerohan? Dinding lambung dari hewan ternak bukan sih, Bu? Iya, ada yang dinding lambung dari hewan ternak. Pokoknya di dinding-dinding bagian dalam dari bagian dalam organ tubuh manusia, khususnya di bagian pencernaan tuh biasanya ada otot polos. Kemudian kalau di dinding jantung adanya di jantung. Nah, kalau kita lihat tadi nukleus otot polos ada 1, nukleus lurik banyak, kemudian nukleus jantung juga ada 1, ya kan? Nah, kaitannya tadi kalau kegeraknya gimana? Yang mana yang kalau kita gerakan itu cepat lelah? Apakah otot polos kita, otot di lambung kita cepat lelah, di jantung, atau tubuh kita kalau bergerak nih, kaki kita kalau berlari sakit nggak? Cepat lelah nggak? Lelah nggak? Pegel gitu. Iya. Iya, karena fungsinya tadi, fungsi dari nukleus adalah mengatur semua kegiatan sel termasuk sintesis protein. Kita kan tahu tubuh kita ini, yang bagian otot-otot kita yang kita gunakan ini bertumbuh. Ya nggak bertumbuh nggak? Dari kecil kamu ke besar ya kan? Bertumbuh. Kemudian digunakan dalam pergerakan, maka nutrisinya yang ditumpuk di sini juga harus lebih banyak, atau bahan-bahan tubuh kita yang ditumpuk itu harus lebih banyak di bagian tubuh. Nah, sekarang kita lanjut ya, karena waktu kita juga terbatas. Lanjut aja ke nomor nomor 6. Boleh deh, kita ke nomor 6 dulu ya. Kita ke nomor 6 dulu, kelompok 2. Yang menanggapi kelompok 4 ya. Iya, Bu. Bagian kelompok 3, ayo tunjuk tangan dulu kelompok 3. Yang mana aja orang-orangnya? Ayo. Kelompok 3, tunjuk tangan. Ayo, raise hand, nggak apa-apa. Ayo, raise hand. Nggak apa-apa, nak. Silakan, nak. Mana nih kelompok 3?
Ada yang bergabung? Nggak ada yang bergabung kelompok 3? Tidak ada yang bergabung kelompok 3? Enggak. Arya. Iya deh Arya. Iya, bolehlah Arya. Arya. Nomor 6 coba bacakan ini, tolong di share screen-nya dimatikan dulu supaya Arya mungkin menampilkan hasil dari kelompok 3. Kelompok 3 mana nih? Nggak apa-apa, Raisen aja, nggak masalah, kita kerjakan sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Silakan Arya. Naila, iya. Tuh. Ya. Ya, silakan dipresentasikan Arya Rana Ramadan, iya. Nomor 6, coba deh kita lakukan apa yang diinstruksikan di nomor 6 ini. Silakan Naila deh, Naila, karena Arya udah share screen, Naila deh yang bacain aja juga nggak apa-apa kok, presentasiin aja apa yang bisa kamu presentasikan menurut kelompok kami setelah kami lakukan. Silakan. Ya, Bu. Silakan Naila. Menurut kelompok kami, gerakan menepuk tangan, gerakan ini disebut fleksi saat menepuk tangan. Otot bisep bagian atas lengan berkontraksi atau mengeras. Sedangkan setelah diluruskan kembali tangan atau yang disebut otot tricep relaksasi. Sepertinya ada yang berbeda dari yang Naila sampaikan. Dari yang kalian kerjakan di kelompok 3 nggak apa-apa. Apa tadi tambahannya, sayang? Gerakan tekuklah lenganmu seperti gambar di atas. Udah mengerjakan nggak semuanya menekuk lengan? Udah. Waktu ditekuk lengannya kemudian diluruskan, ditekuk tangannya kemudian diluruskan. Coba rasakan di bagian atas ini. Ketika ditekuk dan diluruskan, ketika ditekuk dan diluruskan. Dari pengamatan kalian, dari yang kalian dapatkan, terangkanlah bagaimana keadaan otot bisep. Bisep itu yang mana? Yang atas atau yang di bawah? Yang atas. Yang atas, pintar. Siapa tadi yang jawab ya? Nanti kelihatan di rekaman ya. Nah, kalau yang atas kan ada 2 tuh. 2 otot bisep, kemudian yang di bawah otot tricep. Ketika ditekuk, apa yang terjadi? Disebut fleksi, menekuk tangan otot bisep. Yang terjadi adalah otot bisep menjadi lebih padat. Kemudian ketika diluruskan, seperti yang gambar kedua, diluruskan nih, otot bisep menjadi mengendur kembali. Ya. Atau kelompok 4 ada jawaban, kalian menemukan perbedaan nggak? Mana tahu ini otot bisepnya malah memadat ketika diluruskan tangannya. Tidak, Bu, sama. Apa yang terjadi ketika ditekuk, Davina? Ketika ditekuk, otot atas memadat. Ya, otot atas apa namanya? Bisep. Mas, ya. Kemudian setelah diluruskan kembali, otot menjadi mengendur. Iya, otot menjadi mengendur. Otot bisep. Iya, iya. Ketika otot bisep tadi memadat, itu namanya kontraksi. Jadi memadat karena aktin dan miosin ataupun protein-protein antar otot itu atau bagian-bagian otot itu memadat.
ketika dia diluruskan atau gerak apa namanya tadi, ada yang menyebutkan gerak ketika diluruskan? Gerak apa tadi? Rina, Zahra deh. Gerak apa tadi yang meluruskan, Zahra? Halo, Zahra masih ada? Apa nama gerak yang meluruskan tadi? Kalau menekuk tadi namanya fleksi. Kemudian ketika meluruskan namanya ekstensi. Nah, ketika ekstensi, maka otot bisep menjadi mengendur. Iya. Silahkan sekarang kelompok 2 deh. Kelompok 2 ini memang 2 orang ya? Kelompok 2, iya. Iya, Arya boleh di stop presentasinya. Nah, iya. Sekarang giliran kelompok 2 ya, yang mempresentasikan hasilnya nomor 7. Kita bahas bersama-sama. Iya Bu, tunggu sebentar Bu. Oh, giliran Rina ya. Ya, silakan raise hand semuanya yang kelompok 2. Arya diturunkan ya. Oh ya, pakai HP ya, Rina ya. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa, bagus. Berarti bisa kan, di HP juga bisa gitu. Kaila bisa bagiin layarnya nggak? Bisa. Oh iya, Kaila. Coba Kaila yang bagian layarnya ini ya. Kaila. Ada Rina, ada Dinda, Altafiawan, Kaila, dan Fidela. Coba Kaila. Ya, boleh Kaila. Di share screen hasil kerja dari kelompok 2. Kaila. Sedang berusaha ya? Atau ada yang lain? Adinda nih, ada Altafian, Fidela yang bisa share screen? Adinda, Fida. Iya, Rin. Iya, Fidela boleh? Bisa? Share screen hasil kerjanya. Ayo kita belajar mempresentasikan, men-share hasil pekerjaan. Yang bisa langsung share aja, Fidel atau Dinda. Bisa? Kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Langsung aja ngambil dari Google Classroom kita tadi, klik kelompok 2. Kelompok 2 kan ya? Ya, Rina? Iya, Bu. Iya, klik aja di grup kita, itu kan udah dikerjakan itu, yang kelompok 2. Iya, cuma ini rada error mau membagikan layar nggak bisa. Oh iya, siap. Bentar ya, coba dari Ibu aja langsung ya, jadi kalian tinggal membacakan, nanti Ibu share screen. Kita berdoa ya, mudah-mudahan bisa ya. Dari tadi Ibu mencoba untuk membuka LKPD, tidak bisa di laptop. Coba share screen kerjaan dari kelompok 2. Tuh. Kita sama-sama berdoa ini. Berdoalah kita supaya bisa dibuka ya. Dari tadi Bu nggak bisa lewat laptop, tapi yang bisa men-share screen sekarang hanya laptop. Atau ada yang lain? Boleh, yang lain juga boleh mencoba lah. Nggak bisa tuh. Budila kalau misalnya pakai handphone nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan bisa kita baca sama-sama.
Tuh, udah. Kelompok 2 nih, ada Rina, ada Kaila, ada Muhammad Siregar, ada Fidela, ada Adinda, ada Kaila, ada Estu Satrio. Wah, ada Estu Satrio juga nih. Ayo, yang laki-laki dulu deh. Ibu mau dengar suaranya. Altavia Wen Siregar. Gar. Oh, Regar. Halo Bu. Coba dipresentasikan hasilnya yang nomor, nomornya susah. Nomor 7. Bener nggak itu si Regar? Bener Bu. Apanya yang bener si Regar? Belum dibaca udah bener. Nama saya Iya. bener Bu Siregar. Ya, Muhammad Altafiawan. Coba nomor 7. Dibaca, kemudian terangkan jawabannya. Jawab. Oke. Ya. Lakukanlah kembali gerak yang sama pada gambar. Periksalah otot bagian bawah lenganmu. Otot tricep. Bandingkanlah keadaannya. Jawab. Pada saat tertekuk, keadaannya adalah ketatit, tegang. Dan pada saat diluruskan, keadaannya tidak tegang. Oh iya, pada saat ditekuk keadaannya ditekuk, kemudian tegangnya. Rasanya. Ya, Bu. Kemudian diluruskan Tidak tegang. Tangannya diletakkan nggak di bawah, di bagian tricep? Ketika kalian menggerakkan tangan kalian tuh kalian letakkan nggak tidak tangan kalian bagian kiri di bawah tricep kalian gitu? Coba kalau misalnya di tekuk, bagian atas kan memadat, bagian bawah bagaimana? Bagian bawah bagaimana? Bagian tricepnya bagaimana? Menjadi memanjang kan? Memanjang kan? Iya enggak? Anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Memanjang, lebih menjadi memadatnya ke sini, bukan waktunya memadatnya itu mengecil, enggak. Menegang, kalian bilang itu maksudnya memanjang, jadi antar ototnya ini memanjang. Kemudian ketika kalian luruskan, memendek, tapi memendeknya ke bawah. Coba rasain. Iya enggak? Iya, Bu. Iya, benar. Jadi kaitannya tadi, kalau misalnya ditekuk ini, bagian bicepnya itu bagaimana? Kalau bicepnya kontraksi, tricepnya itu relaksasi, ya, Nak. Sebenarnya keadaan itu relaksasi. Kemudian ketika kita luruskan, maka yang tricep tadi itu kontraksi sebenarnya. Kemudian yang bicep relaksasi. Itulah yang disebut dengan gerak yang antagonis. Mungkin di bahasa Indonesia kalian sudah tahu antagonis dan protagonis ya. Kalau antagonis berarti berlawanan dengan peran utama ya kan. Antagonis berlawanan. Geraknya berlawanan. Kalau sinergis sama-sama. Ya, kita stop presenting ya. Iya. Waktu kita tinggal sedikit, ada post test nanti di akhir pelajaran. Jadi habis ini kita post test. Nah, karena tidak bisa semuanya kita bahas, tapi sekurang-kurangnya kalian bisa tahu ya otot polos, otot lurik, otot jantung. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kelompok 4, coba dulu angkat tangan. Kelompok 2 tadi, lower hand kembali, atau turunkan tangan. Kelompok 4, coba angkat tangannya, Nak. Iya. Sekarang, Rianti, apa yang bisa kamu simpulkan dari materi kita tentang sistem gerak yang sekarang ini, tentang 3 otot tersebut? Rianti?
Ya, Rianti. Anak-anak, bisa ini nggak? Bisa buka kameranya nggak? Kan ini ada yang ini ya, ada yang bisa buka kamera sebenarnya ya. Rianti? Atau ini deh, Raihan. Raihan. Raihan, halo. Ini masih mengikuti nggak ya? Raihan. Iya, Bu. Iya. Coba buka dulu apa kameranya semuanya lah. Ibu mau lihat dulu aja kalian semuanya. Kok ada namanya tapi nggak kelihatan mukanya? Ini semuanya kedengar nggak ya? Iya, Meta bagus. Meta tadi Adin ya. Davina. Siapa lagi nih? Ada Dinda. Ada Dinda. Kan kelihatan tuh wajah cantiknya. Iya, yang lainnya mungkin karena ini ya, karena nggak tahu nih karena apa nih, makanya nggak bisa searching. Wajahnya di kelihatan. Coba dulu yang kelihatan aja lah ya. Iya. Naik. Ini yang kelompok 4 tadi, Davina, Raihan, kemudian Zahra deh, boleh deh Zahra. Tadi Ibu bilang Zahra nggak kedengeran suaranya. Ayo Zahra, apa sih yang bisa kamu dari 3 otot ini? Iya. Ya, apa yang bisa disimpulkan Zahra? Di mana tempat melekatnya dulu deh, itu yang simpulkan aja dulu. Di mana tempat melekatnya otot-otot ini, otot polos, jantung, dan lurik. Zahra? Ya, Zahra? Kelompok 4 nggak ada satupun yang bisa. Otot lurik melekat pada rangka. Kemudian berfungsi pada Pergerakan. Ya, kemudian nggak apa-apa deh. Jadi otot itu fungsinya tadi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan alat gerak pasif yaitu tulang. Kemudian otot itu ada 3 dalam tubuh kita dan semuanya berguna dalam pergerakan sebenarnya. Yang pertama itu otot polos. Otot polos itu ada di tubuh kita, di bagian organ dalam. Organ dalam itu seperti organ pencernaan lambung. Lambung itu bisa tidak kalian gerakan? Coba sekarang gerakan lambungnya. Bisa nggak? Coba digerakin lambungnya. Bisa nggak bergerak lambungnya? Bisa nggak? Coba bergerakin sekarang. Bisa nggak? Nggak apa-apa, jawab aja. Bisa atau enggaknya? Anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Sebenarnya yang kalian rasakan bergerak itu, yang kalian gerakkan itu adalah otot perut. Tapi kalau lambungnya itu tidak bisa kita gerakan, ya. Makanya namanya kerjanya bekerja di bawah, tidak dalam keadaan sadar. Kita nggak sadar bahwa perut kita itu sebenarnya bergerak menggerakkan makanan. Kemudian jantung, bisa nggak kalian gerakkan jantung? Nggak bisa kan Dinda? Iya, karena apa? Jantung itu bergerak juga secara tidak sadar. Di bawah kalau yang secara sadar yang bisa kita gerakan itu otot
lurik yang melekat pada tubuh. Kemudian ada gerakan-gerakan tertentu yang menyebabkan otot ini bergerak secara sinergis dan antagonis dengan otot yang lainnya. Sudah sampai di situ dulu, mungkin sampai di sini perjumpaan kita karena waktu kita sudah hampir habis. Setelah ini, insya Allah kalian akan masuk ke post-test. Sebelumnya kita doa dulu deh, supaya, atau ini aja deh, kerjakan post-testnya 5 menit aja, karena itu soalnya tidak banyak, hanya 4 soal. Silahkan buka LKPD kalian. Semuanya membuka LKPD. Yang di GCR ya, Bu? Ya, yang di GCR. Semuanya membuka GCR. Kemudian perhatikan classwork. Classwork-nya atau tugas kelas ya. Classwork-nya atau kerja tugas kelas. Nah, di situ ada tautan yang Ibu berikan. Ada tautan post-test yang Ibu berikan. Silahkan kerjakan 5 menit saja. Di bagian pertemuan 2, sistem gerak materi otot. Nih, ada Google Form. Silahkan di akhir pelajaran kita akan melakukan post-test. Silahkan semuanya mengerjakan post-test. Nah. Bisa. Jangan lupa namanya ya. Namanya ditulis. Silakan semuanya 5 menit saja kerjakan post-test. Ada yang sudah selesai? Dalam nggak?
Baru 3 orang yang mengirim jawaban pekerjaan. Ada Husnul, Arya, Akaila ya, yang lainnya belum. Ada 4 orang yang memberikan respon. Sudah ngirim post-test ya. 5 orang, ada Raihan, Evi, yang lainnya. Sudah 7. Orang yang memberikan respon. Iya. Silakan yang lainnya. Oke deh. Kalau begitu selesai sudah pertemuan kita hari ini anak-anak ya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Ada yang tadi Estu yang sudah memimpin doa. Raihan, mari kita akhiri pelajaran kita kali ini. Raihan? Masih bersama Ibu Raihan? Iya, Bu. Ya, Raihan, mari kita dipimpin dulu doanya, Raihan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak. Bagi yang belum mengerjakan tugas post-testnya, silakan kerjakan setelah ini ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sama Zahra ya. Mereka masih mengerjakan? Iya, masih mengerjakan mungkin ya. Barusan terekam berapa menit, Bu Fadilah? Bentar, Bu. Saya stop dulu, Bu. Ini recordnya langsung dari ini ya, dari Jimit-nya ya? Ada yang dari Jimit, Bu. Ada yang dari layar, Bu. Iya.